Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya tentang pendidikan, tutorial, dan data PD Official. Kali ini PD Official akan memberikan penjelasan mengenai tips menurunkan skor hasil cek pada aplikasi Turnitin. Namun, sebelum saya jelaskan, bantu untuk mengembangkan PD Official dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Teman-teman semuanya yang saat ini sebagai mahasiswa atau Bapak Ibu dosen atau yang saat ini sedang menyusun karya tulis ataupun tulisan, maka teman-teman tidak asing lagi dengan aplikasi Turnitin. Di mana aplikasi ini digunakan untuk melihat berapa persen plagiasi pada tulisan kita atau karya tulis kita. Oke, teman-teman. Untuk itu, maka kita akan membahas bagaimana cara menurunkan skor hasil Turnitin. Yang pertama, yang perlu teman-teman ingat ialah teman-teman jangan melakukan copy paste. Mengapa demikian? Karena aplikasi Turnitin ini memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi atau bahkan over, teman-teman. Jadi, tips yang pertama, hindari yang namanya atau jangan gunakan copy paste atau yang sering teman-teman lakukan biasanya Ctrl C dan Ctrl V. Terus yang kedua, cantumkan sumber yang teman-teman sitasi. Sebagai contoh, jika teman-teman mau melakukan sitasi tentang teori pendidikan, maka teman-teman juga harus mencantumkan siapa penulisnya. Karena hal ini merupakan etikat atau kode etik yang baik bagi seorang penulis. Yang ketiga, hindari pemakaian dokumen legal ya teman-teman. Ini dalam banyak kasus, bab 1 pendahuluan itu selalu memiliki persentase kemiripan yang tinggi dikarenakan pencatutan undang-undang sebagai penambahan halaman. Walaupun kalian bisa cantumkan sumbernya, tapi disarankan tidak usah dilakukan untuk poin yang ketiga ini teman-teman. Yang selanjutnya, poin keempat, gunakan teknik parafrase. Dengan kata lain, pengutipan yang dilakukan dalam parafrase merupakan kutipan yang menggunakan kata teman-teman sendiri atau kata Bapak Ibu sendiri untuk mengungkapkan ide yang sama sesuai dengan kalimat asli. Selain membuat gagasan tersebut lebih mudah untuk dipahami, parafrase ini juga dapat digunakan untuk menjaga koherensi dan keutuhan alur kalimat. Terus yang kelima, ubah kata di kalimat tersebut dengan kata lain yang artinya sama. Jadi teman-teman nanti bisa melakukan yang namanya ubah kata. Jadi ini dilakukan per kata atau satu persatu setiap kata. Teman-teman bisa menggunakan fasilitas online yaitu KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, dengan cara mencari kata dengan makna yang sama. Ini bisa dilakukan untuk mengurangi hasil persentase plagiarisme pada saat kita mengecek di aplikasi Turnitin. Oke teman-teman, terus yang selanjutnya beberapa hal yang perlu teman-teman lakukan, ini secara rincinya seperti ini. Yang pertama, teman-teman bacalah kembali teks sumber sampai kalian memahami benar isi teks tersebut. Sebagai contoh tadi saya sampaikan, jika teman-teman mau mensitasi teori tentang pembelajaran, maka teman-teman baca terus nih teori tentang itu, sampai benar-benar teman-teman paham isi teksnya. Terus yang kedua, buatlah daftar beberapa kata di bawah parafrase kalian tadi untuk mengingat kembali pada cara kalian memahami naskah asli tersebut. Artinya, jika teman-teman melakukan parafrase pada isi teks asli tentang proses pembelajaran tadi, teman-teman juga harus memberikan tanda setiap kata yang teman-teman lakukan parafrase di kartu atau di buku catatan kecil. Terus yang ketiga, bandingkan tulisan parafrase kalian tadi dengan naskah asli untuk melihat apakah semua gagasan, terutama gagasan yang penting telah tercantum dalam hasil parafrase yang teman-teman lakukan. Jadi, compare atau bandingkan dengan kalimat asli dan kalimat hasil parafrase teman-teman semuanya. Apakah gagasan utama itu semuanya sudah ada di parafrase teman-teman atau belum? Terus yang keempat, gunakan tanda petik ganda untuk mengidentifikasi
istilah khusus, terminologi atau frase yang kalian pinjam dari naskah asli dan yang kalian ambil sama persis dengan naskah asli. Ini tujuannya supaya kita tahu nih beberapa misal kata yang kita adopsi, kita ambil secara langsung dari kalimat asli atau kata yang sudah kita parafrase. Jadi dari situ kita tahu nih kemungkinan besar persentase yang nanti akan muncul setelah kita cek pada aplikasi Turnitin. Terus yang selanjutnya, tuliskan sumber termasuk halaman pada kertas catatan kalian. Tadi kan saya gambarkan teman-teman mensitasi teori tentang pembelajaran, maka teman-teman juga harus menulis ya atau memberikan identitas nama penulisnya, tahun, tempat terbit, kota terbit sampai dengan judul bukunya misal. Supaya apa? Supaya kita tahu atau mempermudah kita untuk menuliskan sumber pustaka atau referensi. Karena biasanya kalau kita sudah melakukan parafrase kan kalimatnya sudah berbeda dengan buku aslinya. Maka dari itu sebelumnya kita juga harus memberikan identitas tersebut pada kalimat yang kita parafrase. Ini sumbernya dari mana? Sehingga tidak ada kekeliruan atau kerancuan ketika teman-teman menuliskan sumber pustaka. Oke, selanjutnya nih teman-teman saya akan memberikan contoh parafrase. Jadi contoh parafrasenya seperti ini ya teman-teman. Kalimat aslinya. Oke, kalimatnya seperti ini. Sebuah kejutan di bidang realita maya, virtual reality, terjadi pada tahun 1961 dengan kemunculan Sensorama Hilik. Ini kalimat asli. Maka parafrasenya seperti ini. Hasil karya Hilik yang dikenal dengan nama Sensorama membawa perubahan yang signifikan dalam sejarah realita maya. Krisnawati tahun 2000 halaman 55. Ini contohnya seperti ini ya teman-teman. Teman-teman melakukan atau mengubah kalimat sesuai dengan bahasa teman-teman, namun tidak mengurangi gagasan yang disampaikan pada kalimat tersebut. Oke, yang selanjutnya contoh parafrase yang kedua. Ini ada kalimat aslinya berbunyi seperti ini. Komputer mampu membawa orang ke tempat-tempat yang belum pernah bisa mereka kunjungi sebelumnya, termasuk ke permukaan planet lain. Maka parafrase yang bisa teman-teman lakukan contohnya seperti ini. Melalui komputer, orang dapat pergi ke tempat yang belum pernah mereka kenal. Krisnawati tahun 2000 halaman 54. Nah, dari sini teman-teman dapat mengetahui bahwasanya kita mengubah sebuah kalimat utama menjadi kalimat sesuai dengan bahasa kita, namun gagasannya tidak hilang. Jadi seperti itu penjelasan saya mengenai tips menurunkan skor hasil cek tulisan atau karya tulis kita di aplikasi Turnitin. Namun teman-teman saya ingatkan kembali bisa menghubungi nomor yang ada pada deskripsi box atau bisa menghubungi Instagram yang saya cantumkan pada layar di video ini. Karena tim saya akan langsung merespon tanggapan teman-teman yang masuk ke DM kami atau ke WA kami untuk melanjutkan tujuan daripada teman-teman untuk mengecek tulisan teman-teman semuanya, atau nanti dibantu melakukan parafrase, atau nanti dibantu untuk mentranslate tulisan teman-teman dalam bentuk bahasa Inggris. Oke, demikian penjelasan saya mengenai cara melihat skor hasil mengecek tulisan kita atau karya tulis kita di Turnitin. Dan bagaimana cara menurunkannya sudah saya jelaskan pada video ini. Jangan lupa hubungi admin untuk melakukan konsultasi atau translate karena kami menyediakan jasa itu. Oke, terima kasih. Jangan lupa tinggalkan komentar, subscribe, like, komen, dan share video official channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam data, salam literasi.